Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sedikit motivasi untuk anak-anak semua biar semangat ya. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Jadi, anak-anak ibu tetap semangat ya dalam belajar. Oke, materi kita lanjut. Yaitu yang akan ibu bahas di sini adalah mengenai alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perut. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar otot, ya, gambar otot. Jadi alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Ayo perhatikan gambar di sini. Ini ada contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Contoh yang pertama ini adalah ikan. Ya, ikan itu alat geraknya berupa sirip dan ekor. Nah, fungsi alat gerak ikan ini adalah untuk berenang di air. Nah, kemudian yang kedua ini adalah katak. Ya, alat geraknya berupa kaki. Nah, fungsi alat geraknya untuk berenang, melompat, dan berjalan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada gambar burung. Jadi alat gerak burung itu berupa sayap dan kaki. Nah, fungsinya untuk berjalan, terbang, ya. Nah, kemudian yang ini adalah contohnya kuda. Jadi alat geraknya juga berupa kaki, fungsinya berjalan, dan untuk berlari. Nah, jadi banyak ya contoh-contoh yang ada di lingkungan kita yang bisa anak-anak ibu amati. Hewan dengan cara dia bergerak beserta fungsinya. Selanjutnya, nah kita masuk ke pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, jadi untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tertulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan, sehingga dengan mudah mencari kalimat utama dari teks tersebut. Nah, kalimat utamanya itu berisikan informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Jadi, dalam suatu paragraf atau teks, jika sudah kita temukan kalimat utamanya, barulah ide pokok dari teks tersebut dapat kita tentukan. Nah, sangat mudah sekali bukan?
untuk menentukan ide pokok suatu paragraf dalam kalimat. Oke, bagaimana anak-anak Ibu? Oh ya, selanjutnya mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada video selanjutnya. Oke, tetap semangat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.